darah yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, pusat kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Ya, orang percaya di dalam Kristus maksud saya. Ya. Segala pertimbangan, segala sesuatu yang kita putuskan di dalam hidup kita ini sebagai orang percaya adalah kita berkaca atau berteladan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, peristiwa salib tadi sudah dibahas melalui ibadah Jumat Agung, ya. Sangat berarti sekali bagi kita sekalian. Ya. Salib itu bukan hanya sekadar simbol atau lambang atau ornamen, ya. Tapi dunia menganggap itu suatu kebodohan. Karena memang cara penghukuman ala Romawi memang pakai kayu palang seperti salib. Karena itu bukan cara penghukuman orang Yahudi. Ya. Yesus sendiri secara manusia keturunan Yahudi, orang Yehuda. Tapi penghukumannya dihukum secara aturan pemerintah Romawi. Ini kebodohan bagi dunia. Seperti cibiran banyak orang. Tuhan salib. Tidak masuk akal. Tuhan bisa mati. Tuhan kok jadi manusia, tidak masuk akal. Ya. Tapi bagi kita yang percaya ini suatu kekuatan, ya. Luar biasa kekuatan dan kuasa yang ada di dalamnya. Dunia tidak memahami karya Allah, ya. Mereka tidak memahami, bahkan mereka tidak mengerti bagaimana Allah bekerja mulai dari dunia diciptakan sampai sekarang. Mulai dunia diciptakan, Tuhan sudah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Dan Tuhan menempatkan manusia itu di suatu tempat yang luar biasa, yang kita kenal dengan Taman Eden. Ya. Di sana disiapkan segala sesuatu, cuma ada kekecualian. Tuhan hanya meminta ketaatan. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan, tetapi ingat, buah pengetahuan hal baik dan jahat jangan kau sentuh, bahkan apalagi makan. Mulai sejarah peradaban manusia dimulai dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kejatuhan manusia di dalam dosa hanya melanggar satu kalimat pendek saja, karena tidak taat. Kita semua ini adalah korbannya. Dosa ialah maut karena tidak taat. Tali kasih Allah itu tidak pernah putus, ada terikat, terbentang sepanjang abad sejarah dunia.
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada puncaknya adalah kedatangan Kristus Yesus. Ini orang banyak yang tidak mengerti. Terpujilah nama Tuhan kita. Kalau kita pada saat ini bisa beribadah, memuji, meninggikan nama Yesus sebagai Tuhan. Ini suatu berkat yang luar biasa. Suatu pengetahuan khusus yang dibukakan buat Bapak Ibu sekalian dan kita sekalian. Di dunia ini banyak orang pintar. Tetapi pengetahuan ini kenapa belum dibukakan? Kenapa tantangan ini semakin besar? Gereja Tuhan yang percaya kepada Yesus juga dihambat di mana-mana. Ini dasarnya kan tidak mengerti, belum dibukakan. Ya, belum dibukakan. Tapi kita bersyukur kita sudah dibukakan sehingga kita tidak lemah lagi. Ya, kalaupun dalam hidup kita berbagai tantangan, pergumulan, pencobaan, sakit dan penyakit hidup, tetapi itu bukan lagi penghukuman, bukan lagi pengutukan, Bapak Ibu sekalian. Kita ada dalam ayat-ayat tadi. Pada ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus, pengharapan kita adalah keselamatan atau kehidupan yang kekal yang sudah dibalikan dari tujuan awal manusia hidup sia-sia karena tidak taat. Dosa ialah maut menuju penghukuman kekal tadi. Tetapi dengan karya Kristus, karya Allah yang terbentang dari zaman ke zaman, dari abad ke abad sepanjang sejarah dunia. Dan puncaknya, Yesus hadir menggenapi semua nubuatan tentang Dia. Sebagai puncak pernyataan daripada rencana Allah untuk merestorasi, untuk memulihkan hubungan manusia yang telah terputus dengan Allah. Tadi Pak Gembala menggambarkan sebagai jurang yang dalam. Di dalam jurang itu ada api yang menyala-nyala, itulah neraka. Tidak ada cara lain. Hanya melalui salib ini. Yang digambarkan dengan kayu palang salib itu. Menutup jurang itu. Sehingga kalau Yohanes 14 ayat 6 dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan di sini yang kita garis bawahi. Betul. Karena hanya melalui salib yang maksudnya di mana Kristus berkarya, itulah jalan hidup. Jadi ayat 6 mengatakan karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebenarnya kita manusia semua orang durhaka semuanya. Tapi waktunya yang belum sampai untuk menyatakan bahwa orang durhaka ini seharusnya di sini tempatnya. Puji Tuhan, belum terlambat. Ya, saya sudah lahir. Si B bertanya dalam hatinya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah lahir. Yang sudah tua, saya belum meninggal. Mungkin sudah lama saya menjadi orang Kristen, tetapi penjelasan-penjelasan mengenai kebenaran ini baru sekarang terbuka di dalam pemikiran dan otak saya. Makanya setiap kita buka firman, kita awali dengan doa. Supaya hikmat daripada Tuhan membuka kita, pengetahuan baru kita bisa terima.
Oleh karena itu kekristenan itu percaya kepada Allah yang berkarya. Allah yang hidup, Allah yang berkarya dari dulu sudah berkarya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia tetap berkarya, dia tetap merencanakan sebagai suatu rencana besar. Master plan penyelamatan umat manusia itu sudah dimulai dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga karya Allah ini tidak lepas dari campur tangan Allah sendiri. Namanya karya Allah, buatan Allah. Karena mereka belum mengerti karena kenapa Allah jadi manusia. Inkarnasi dengan kuasanya dia lahir. Yesus sebagai anak manusia, manusia memang sama. Serta dia besar, Yesus itu tidak beda dengan murid-murid yang lain pada zaman itu. Mereka gondrong-gondrong semua. Mereka jenggotan-jenggotan semua. Karena memang orang pada waktu itu. Iya. Kenapa ini dianggap aneh? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah menjadi manusia, ya, tapi Allah begitu mengasihi kita, dia selalu menyatakan kasihnya kepada kita, maka dia datang seperti kita. Dan diam di antara kita. Ya. So, kenapa Allah bisa mati? Ya itu. Pengetahuannya belum ditambahkan mengenai bagaimana karya Allah. Ya. Pada kuncinya ayat kita mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Ya. Namanya kalau ada kesalahan, tadi kesalahan besarnya karena tidak taat. Kesannya hanya satu, obatnya atau penawarannya adalah harus ada korban. Ya. Pengorbanan sempurna. Ya. Telah selesai, telah sempurna melalui Yesus mati di kayu salib. Sudah selesai atau sudah genap. Kemudian ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Yesus mati. Sesuai dengan kitab suci. Ya, dia bangkit. Yang mati itu hanya mewakili manusia yang harus dimatikan dosanya. Upah dosa ialah harus mati. Ya. Sehingga kebangkitan Yesus merupakan sorak kemenangan, proklamasi atau pengumuman kemenangan bahwa maut tidak ada lagi gayanya. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini yang dibangga-banggakan. Sehingga orang-orang lain yang belakangan muncul keagamaan mereka, ya meniru-niru juga hukum Taurat. Ada pengorbanan, ya, ada sunatan. Apakah kita juga bisa melaksanakan sunat? Ya boleh. Tapi dalam pertimbangan kesehatan saja. Kalau rasa-rasa Anda mau bersunat supaya lebih sehat, silakan. Tidak ada yang larang. Tapi dalam iman percaya kita, bukan tanda-tanda seperti itu lagi. Yang penting yang Yesus ajarkan, yang disampaikan oleh para rasul, utamanya Rasul Paulus, bahwa sunat hati dalam arti menanggalkan dan meninggalkan manusia lama kita. Yang penting bukan harus ada tanda di bagian tubuh yang harus dipotong. Itu tidak ada artinya lagi bagi kita. Bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Hanya iman kepada Yesus Kristus
Iya. Oleh karena besar dan mulia karya Allah in dalam Kristus Yesus, maka hidup kita tetap berpegang kepada Dia. Pesta ataupun perjamuan ini merupakan tanda kesatuan kita dengan tubuh Kristus. Sebentar kita menerima roti atau hosti, anggur ataupun apa yang disiapkan. Tapi sebentar kita mengangkat begini. Dalam iman percaya ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah cawan yang berisi darah Kristus, itu iman. Jangan sebentar katakan angkat tubuh dan darah Kristus, Anda masih bingung. Ya bukan kayak tubuh Kristus, ya roti. Berarti Anda seperti belum menjadi Kristen. Masih bingung. Hal-hal begini tidak perlu dibingungkan. Kita sudah lebih serius. Kita lebih paham daripada orang-orang yang lain. Ya. Yesus digambarkan di sini pada ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin orang yang baik, ada orang yang berani mati. Jadi ada perbedaan orang baik dengan orang benar. Mana bisa kita bedakan? Hanya diputar saja. Kalau kita orang benar, sudah pasti kita juga orang baik. Tapi belum tentu kita baik, kita orang benar. Allah yang hidup itu nyata. Bukan Allah yang hanya hilang di angkasa. Allahnya. Kehadiran Kristus Yesus merupakan bukti daripada Allah yang hidup itu. Ya. Bukti bahwa Allah kami itu ada. Sehingga pada akhirnya orang Kristen menyebut Allah itu Bapa. Kalau Yesus tidak pernah hadir sebagai manusia, maka orang Kristen tidak menyebut. Tetapi dengan kehadiran Yesus, manusia atau manusia yang ada di dunia ini mengenal Tuhan. Tampilkan oleh Yesus Kristus. Umurnya tidak begitu lama, 30 tahun. Tapi banyak orang terkagum-kagum dengan kebapaannya, kepeduliannya. Pada intinya adalah kasih Bapa dan melalui Kristus Yesus. Ya murid-murid Tuhan bertanya, Guru, coba tunjukkan Bapa itu, maksudnya Allah itu. Aduh, ya saya bahasakan, itu sudah lama sama-sama dengan saya, kamu tidak mengenal Bapa. Yohanes 6 ayat 20 katakan, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi memang agak sulit dibedah secara teologis, tapi bagi kita berulang-ulang jangan kita mempersulit diri sendiri. Yang kita sebut Allah Bapa itu ya Yesus. Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun melihat Allah. Ya memang semua agama-agama percaya bahwa Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan. Ya. Tapi Alkitab membukakan rahasia bahwa kita bisa melihat Allah. Kapan kita melihat Allah? Kita melihat di dalam pribadi Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, apa yang aku katakan, apa yang aku perbuat, bukan aku perbuat dari diriku sendiri. Tetapi apa yang disampaikan atau dikatakan oleh Bapakku. Orang Kristen melihat Allah itu di dalam Yesus. Sehingga dia disebut, kita juga sebut Allah. Ya,
setelah Thomas diberikan, setelah tadi dia bingung, kebangkitan Yesus sudah terjadi, dia sendiri tidak percaya. Padahal dia salah satu dari murid Tuhan. Nanti tiba-tiba mereka ada di tengah-tengah satu ruangan yang terkunci. Tiba-tiba Yesus yang sudah bangkit itu ada di antara mereka. Nah ini Thomas, kamu bilang tidak percaya kalau saya tidak melihat ada bekas paku. Ya ini, coba lihat ini. Ya Allahku, ya Tuhanku. Baru kapok si Thomas, baru itu dia percaya. Betul-betul gurunya ini bukan hanya sekedar guru. Bukan sekedar seorang nabi. Bukan sekedar seorang rasul. Tapi memang dia adalah Allah, dia sebagai Tuhan. Enggak apa artinya Yesus Kristus. Artinya juru selamat. Hanya dia berbicara keselamatan, berbicara penebusan dosa. Hanya dia yang bisa melakukan. Sudah itu dikatakan juru. Juru itu artinya yang memanduk. Juru itu artinya orang yang berjalan di depan. Kemudian orang di belakang mengikutinya. Itu namanya juru. Juru apa ini? Juru selamat. Karena persoalan setelah manusia jatuh ke dalam dosa adalah persoalan bagaimana memperoleh selamat lagi. Itu sulit. Dalam posisi manusia sudah berdosa, itu tidak ada kemampuan. Semuanya menjadi manusia lemah. Manusia berdosa sama dengan manusia yang lemah. Tadi saya sudah awali, walaupun mungkin kelihatannya kekar. Tapi di dalam kacamata Allah mereka adalah kayu-kayu kering. Dia lemah, dia mati karena gara-gara dosa. Itu di hadapan Allah hanya kayu-kayu kering. Hanya menunggu saat kayu kering dikumpulkan untuk dibakar. Ya. Tapi kita di dalam Kristus, ya. Yesus telah digiring untuk disiksa. Ibu-ibu pada menangis. Yesus berkata, hai ibu-ibu putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Terakhir dalam ayat Lukas 23 itu dikatakan, kalau orang bisa berbuat kepada kayu hidup, maksudnya dia membuktikan bahwa dia saja sebagai kayu hidup. Dia saja yang benar disiksa seperti itu, apalagi kita yang karena sudah berdosa sudah jadi kayu mati. Yesus memberikan pembandingan antara dirinya sebagai kayu hidup dan orang-orang yang berdosa kayu mati. Kalau sudah kayu mati tidak ada tawar-menawar lagi, solusinya hanya jadikan tumpukan kayu. Setiap manusia yang tidak menerima Yesus, yang adalah Allah yang hidup, dia jadi kayu kering. Tetap kayu kering. Ya. Karena di dalam Yesus dia lakukan untuk keselamatan kita. Dia mulai lahir, melayani, kemudian dia melakukan penebusan dosa melalui prosesi kematiannya, darahnya dicurahkan, ya, darah yang mahal, bukan sama dengan darah lembu yang dilakukan oleh hukum Taurat. Yang kaya bisa berbuat dosa ulang-ulang karena banyak dia punya lembu, ya. Bukannya orang bertobat, tapi dia hanya menopang. Persoalannya tinggal bawa di sana imam sembahyang akan dipotong, darahnya dipercikan, sudah selesai. Tapi karena masih banyak lembunya ya dia berbuat lagi. Ya, tapi di dalam Kristus tidak seperti itu. Sekali kita datang, sekali kita dalam kesungguhan bahwa darah ini darah yang mahal, bukan darah yang main-main, darah yang mahal. Ya, darah yang menghapus dosa dunia. Ya. Jadi luar biasa karya Tuhan kita. Jadi jangan kecewa atau jangan
tawar hati di tengah-tengah menghadapi hidup ini, karena kita di sebagai kita yang percaya dalam tugas dan pelayanan kita, mungkin tidak seberapa dengan apa yang Yesus, tetapi ada teladan, ada kemauan kita untuk membagi hidup kita ini, tubuh, jiwa dan roh kita, segenap kemampuan kita bagi-bagikan bagi orang lain dan bagi Tuhan segala yang ada pada kita, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan kita mengutus kita menjadi saksi, supaya banyak orang yang percaya kepadamu pada surga melalui Kristus Yesus, melalui apa yang kita perlihatkan, kasih Kristus kita perlihatkan melalui membagi hidup, mencurahkan segala kemampuan kita bagi pekerjaan Dia. Darah yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kita, di dalam nama Yesus, mari kita minum. Segala dosa kita dalam nama Yesus. Tubuh dan darah Kristus telah menyatu dengan tubuh kita. Kita bukan lagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang diombang-ambingkan oleh berbagai tipu muslihat dosa. Karena tubuh dan darah Kristus sudah menyatu dengan tubuh kita. Kita juga sudah punya tubuh kemuliaan. Pegangan baik-baik, sampai kapanpun Kristus tetap menjadi milik, menyatu di dalam hidup kita. Baik dalam keadaan susah, ingat, yang mengirim Yesus tidak ada lagi penuntukan, tapi hanya berbicara tanggung jawab, pikul salib. Itu yang ada. Kita perlu kesetiaan dan ketaatan, bukan untuk kita diselamatkan, tetapi maksud kita taat dan setia karena kita sudah diselamatkan, bukan supaya kita diselamatkan. Kita sudah diselamatkan karena Kristus berkorban hanya sekali. Tubuh dan darahnya yang maha mulia telah menjadi bagian kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah Engkau teguhkan karya penyelamatan yang luar biasa, yang tidak dapat ditemukan dengan cara yang lain dan di tempat yang lain, oleh yang lain, hanya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih
Biarlah kami tetap di dalam Engkau, kami tetap setia di dalam Engkau, apapun yang terjadi. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu adalah firman yang telah menjadi manusia, yang berwujud di dalam Kristus Yesus, mati di salib dalam karya penyelamatan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, anak-anak Allah yang ditebus dengan darah mahal. Terima kasih, terima kasih. Ini kami bersiap untuk melakukan segala tugas tanggung jawab sebagai anak-anak tebusan-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.